Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi faddala bani Adam bil ilmi wal ajami wa ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ya nabiul ulumi wal hikam. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Baik itu berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur yang panjang, dan terlebih-lebih lagi yang namanya nikmat iman dalam Islam. Dan dialah Allah yang tak bosan-bosannya memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuksuha. Jikalau engkau menghitung nikmatku, kata Allah, niscaya engkau tidak dapat menghitungnya. Andai kata engkau mengumpulkan ranting-ranting pohon sebagai penanya, dedaunan sebagai kertasnya, air lautan sebagai tintanya, niscaya engkau tidak dapat menghitungnya. Salawat merantaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling kikir, kata Nabi, bukan orang yang tidak mau menzakatkan hartanya, tapi orang yang paling kikir, kata Nabi, adalah orang yang apabila dilapaskan namaku, kemudian ia tidak berselawat kepadaku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Pada kesempatan yang penuh mubarakah ini, izinkanlah Ananda akan mengangkat satu ceramah yang berjudul 3 amal yang tak akan pernah terputus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa bin salasin." Jikalau wafat ibnu Adam, jikalau mati semua manusia, maka terputus semua amalnya illa bisalasin, kecuali 3 amal ini. Yang sering disebut yang namanya amal jariah. Manahkah 3 amal itu? Manahkah 3 amal jariah itu? Al-awalu, yang pertama, kata Nabi, adalah sedekatun jariyatun, adalah sedekah jariah. Contohnya, engkau menyumbangkan hartamu, masuk ke masjid-masjid, masuk ke sekolah agama. Selama yang engkau sedekahkan itu masih dirasakan, masih dinikmati oleh orang lain, maka pahala akan terus mengalir kepadamu. Lalu timbullah pertanyaan, lalu bagaimana dengan orang yang kekurangan harta? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu salamin minan nasi alaihi sedekatun. Setiap persediaan dari manusia adalah sedekah. Contohnya, tanganmu engkau gunakan untuk membantu orang yang sedang membangun masjid. Selama yang engkau sedekahkan itu masih dinikmati, masih dirasakan oleh orang lain, maka pahala akan terus mengalir kepadamu. Dan adapun amal jariah yang kedua, kata Nabi, adalah al-ilmu yang tafa'ubi, adalah ilmu yang bermanfaat. Manakah contoh ilmu yang bermanfaat itu? Contohnya, engkau mengajari orang caranya salat, gara-gara engkau orang tahu caranya salat. Engkau mengajari orang caranya membaca Al-Quran, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Gara-gara engkau orang tahu caranya salat, gara-gara engkau orang tahu caranya membaca Al-Quran, selama yang engkau ajarkan itu masih dirasakan, masih diamalkan, maka pahala akan terus mengalir kepadamu. Dan adapun amal jariah yang ketiga, kata Nabi, adalah waladun solihun, adalah anak yang soleh. Manakah contoh anak yang soleh itu? Contohnya, anak yang sering mendoakan kedua orang tuanya. Jikalau orang tuanya telah wafat, jikalau orang tuanya telah meninggal dunia, anak itu berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghirah.
maka mengalirlah pahala ke kuburan orang tuanya. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, wali walidayya dan dosa kedua orang tuaku, warhamhuma dan kasihilah mereka, kama rabbayani shaghira, bagaimana ia mengasihiku, menyayangiku ketika aku kecil. Namun jikalau anak tak tidak dididik dengan benar, dibiarkan anak tak menjadi pecandu narkoba, obat-obatan, pemabuk, pezina, apalagi pencuri, maka dosa dari anak tak itu akan ditanggung oleh kedua orang tuanya. Maka dengan demikian pun akan dimasukkan ke dalam neraka bersamanya. Jadi mulai dari detik ini, didiklah anak tak dengan sebaik-baik pendidikan agar menjadi anak yang soleh, dan kalau bisa sekolahkanlah ke sekolah agama, karena di sana kita diajari dengan ilmu adab, yaitu adab kepada kedua orang tua agar menjadi penolong di akhirat kelak nanti. Sebelum saya menutup ceramah saya, ada pepatah Arab yang mengatakan, laqad burja lijara'i sawi buz'a wala bur'a liman jara'i lisani. Jikalau pedang melukai tubuhmu, mumpun masih ada obatnya. Jikalau kata-kata atau lisan melukai hatimu, di mana obat hendak dicari. Akhirul kalam, summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.